Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul khabir. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan kita masih membahas tentang maf'ul mutlak ya. Kita masuk poin yang ketiga insyaallah, yaitu kapan fiil atau amil dari maf'ul mutlak itu dibuang ya. Kapan, apa aja contohnya, itu yang dibahas insyaallah di poin ketiga malam ini. Ya, siapa yang baca, Pak Bayu? Saya sama Pak Sekintar. Baik, tafadhol. Qad yuhdafu fi'lul maf'ulil mutlaqi. Mislu syukran wa asluha askuruka syukran. Qiyaman wa asluha qumu qiyaman. Tahiyatan thayyibatan wa ba'da. Wa asluha uhyikum tahiyatan thayyibatan. Anta ibni haqqon maf'ulun mutlaqun li fi'li mahdufin. Wa taqdiri ahaqquhu haqqon. Wa taqdiru ahaqquhu haqqon. Hada rajulun karimun jiddan maf'ulun mutlaqun li fi'li mahdufin. Wa taqdiru yajidu jiddan. Hadarul hafla jami'ul amilina wa aidan al-mudiril ami. Wa aidan al-mudiru al-amu. Dia nanti atopnya ke jami'u ya, fa'il. Hadara al-hafla jami'u. Nah, itu wal mudirul am aidan, itu asalnya. Jadi mudir atop ke jami'u, marfu. Wa aidunil mudirul amu. Aidon maf'ulun mutlaqun li fi'li mahdufin. Wa taqdiru ado aidon. Yukafi'un najihuna wa khususon al-mutafawwikina. Khususon maf'ulun mutlaqun li fi'li mahdufin taqdiruhu akhossu wal mutafawwikina maf'ulu bihi mansubun bil ya'i li annahu jam'u mudzakkari salimun. Subhanallahi subhana maf'ulun mutlaqun li fi'li mahdhufin taqdiruhu asabbihu. Sabbaha yusabbihu, berarti usabbihu, dhammah hamzahnya. Usabbihu wa tasbihu maknahu at-tanzihi wa tanzihu at-tanzihu wa tabaru'ihi wa tabri'atu.
Wa subhanallahu maknahu ubiriullahu Ubari'ullaha ubariullaha minas su'i bara'atan. Nah, bara'atan. Baik. Jadi ini poin yang terakhir dalam pembahasan maf'ul mutlak, yaitu adanya beberapa kata yang langsung mansub. Ya, dia masdar kemudian mansub tanpa disebutkan fiilnya. Maka dari situ bisa kita pastikan kalau dia adalah maf'ul mutlak, ya, maf'ul mutlak. Contohnya di sini disebutkan oleh penulis, ya. Qad yuhzafu fi'lul maf'ulil mutlaqi. Qad di sini maksudnya kadang-kadang. Jadi kalau antum menemukan qad, ya, masuk ke fi'il mudhari itu maka maknanya kadang-kadang. Jadi kadang-kadang fi'il yang merupakan amil dari maf'ul mutlak itu dibuang. Tinggal maf'ul mutlaknya saja. Contohnya syukron. Ini sering kita mengatakan syukron, afwan, gitu kan? Langsung masdar mansub, tidak disebutkan fiilnya. Apa kedudukannya? Maka sebagai maf'ul mutlak. Takdirnya bagaimana? Ashkuruka syukron, ya. Aku ini afwan, gitu. Ya, asalnya ashkuruka syukron. Aku afwan. Nah, itu berarti syukron afwan, maka masdar mansub. I'rabnya sebagai apa? Maf'ul mutlak. Mana fiilnya? Dibuang. Ya, dibuang. Itu. Kemudian qiyaman, ya. Ya ikhwan, qiyaman, qiyaman, gitu kan? Ya. Antum langsung qiyaman, qiyaman, berdiri, berdiri. Enggak, antum enggak bilang kumu, tapi langsung qiyaman, qiyaman. Berdiri, berdiri. Ini mansub, dia masdar. Sebagai apa? Maf'ul mutlak. Takdirnya kumu, qiyaman. Begitupun kalau mengatakan julusan, julusan, ayol ikhwah julusan, misalnya. Duduk, duduk. Masdar mansub. Ya. I'rabnya apa? Maf'ul mutlak. Mana fiilnya dibuang? Takdirnya ijlis julusan, ijlisu julusan. Nah, gitu. Kumu qiyaman. Nah. Kemudian juga di antara ungkapan-ungkapan yang sering disebutkan langsung mansub itu adalah tahiyatan thayyibatan. Ya, tahiyatan thayyibatan. Tahiyatan masdar mansub langsung. Sebagai apa? Maf'ul mutlak. Apa takdirnya? Uhayyikum tahiyatan thayyibatan. Ya, saya mengucapkan ucapan selamat yang baik kepada kalian, atau saya menyambut kalian dengan sambutan yang baik, gitu. Nah, ini. Kemudian contohnya haqqan, haqqan sering kita dengar haqqan ya akhi. Ya, anta ibni haqqan. Anta ya ustazi haqqan, gitu kan. Nah, haqqan sebagai apa? Kok langsung mansub? Maka jawabannya sebagai maf'ul mutlak. Fiilnya mana? Dibuang. Takdirnya ahaqquhu haqqan. Anta ustazi ahaqquhu haqqan, gitu. Anta ibni ahaqquhu haqqan. Tapi fiilnya dibuang, tinggal masdar mansubnya aja. Dan itu i'rabnya sebagai maf'ul mutlak. Begitupun Alkitab jamilun jiddan, misalnya. Alkitabu jamilun jiddan. Jiddan kok langsung mansub sebagai apa? Maka jawabannya sebagai maf'ul mutlak. Ya. Apa fiilnya? Dibuang, takdirnya ya jiddu jiddan. Alkitabu jamilun ya jiddu jiddan, gitu. Tapi fiilnya dibuang, tinggal masdarnya menjadi alkitabu jamilun jiddan. Nah, ini, ya. Jadi itu beberapa ungkapan yang sering kita dapatkan langsung dia mansub. Ternyata i'rabnya sebagai maf'ul mutlak. Nih, ya. Kemudian contoh lain yang sering penggunaan juga adalah aidon. Kata aidon ini. Lafaz aidon ini sering kali kita temukan dalam kalimat. Dia selalu dalam keadaan mansub. Apa i'rabnya? Maka jawabannya sebagai maf'ul mutlak i'rabnya. Ya, ja'a Muhammadun wa Aliyun aidon, gitu. Ya, uridu kitabal ilmi wa kitaban nahwi aidon, aidon. Nah, lalu selalu mansub aidon, aidon. Ternyata i'rabnya sebagai maf'ul mutlak dia. Takdirnya apa? Adha aidon.
Ya, fiilnya dibuang, tinggal masdarnya aja yang disebutkan dalam keadaan mansub, maka dia sebagai maf'ul mutlak. Ya. Juga yang sering kita sebutkan sering kita dengar dalam ungkapan-ungkapan bahasa Arab dalam keadaan mansub itu adalah lafaz khususon. Ya, khususon. Ya. Misalnya kita bilang yukafa'u an-najihun, ya. Orang-orang yang lulus itu akan diberikan hadiah. Wa khususan al-mutafawwiqin. Terkhusus orang-orang yang berprestasi. Itu al-mutafawwiqin itu prestasi, ya. Ya. Nah, di sini nanti khususan mansub dia, masdar. Sebagai apa? Sebagai maf'ul mutlak. Takdirnya akhassu khususan al-mutafawwiqin, gitu. Dan juga ungkapan yang sering kita dengar adalah subhanallah. Subhanallah, subhana itu enggak pernah dia selain mansub, selalu mansub. Enggak pernah didengar subhanu, enggak pernah didengar subhani, selalu subhana mansub. Sebagai apa? Sebagai maf'ul mutlak juga. Apa takdirnya? Usabbih subhana. Usabbihu subhana. Nah, jadi saya mensucikan, ya, benar-benar mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala yang buruk. Nah, itu usabbih subhana. Subhana masdar atau maf'ul mutlak didatangkan untuk taukid menjadi usabbihu subhana, fiilnya dibuang, tinggal subhananya saja, mansubnya saja, amilnya dibuang. Dan itu beberapa ungkapan yang sering kita dengar disebutkan dalam keadaan mansub, ternyata i'rabnya sebagai maf'ul mutlak. Ya. Jelas ini teman-teman? Pak Bayu dan yang lain? Waduh, Ustaz. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Gimana? Yang lain? Ada yang belum paham? Jadi ini membahas tentang beberapa ungkapan, ya, beberapa ungkapan di dalam bahasa Arab yang sering kita temukan dalam keadaan mansub. Nah, seperti tadi aidon, khususon, haqqon, syukron, afwan, gitu kan? Subhana, subhanallah, itu selalu dibaca mansub. Ternyata i'rabnya sebagai maf'ul mutlak dengan fiil yang dibuang. Itu sih intinya dalam poin ketiga ini. Baik. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin kita lanjut, Pak Bayu, ke pembahasan selanjutnya. Al-maf'ulu li ajlihi. Al-maf'ulu li ajlihi ismun mansubun yadhkaru ba'dal fi'li li bayani sababihi. Ay yaqa'u fi jawabi lima hadasal fi'lu. Mislu tusraful mukafatu Mukafaatu. tusraful mukafatu tasji'an. Panjang. Mukafaatu. Tusraful mukafaatu tasji'an lil amilina. Tasji'an maf'ulu li ajlihi mansubun bil fathati. Hadara aliyun ikraman li Muhammadin. Ikraman maf'ulun li ajlihi mansubun bil fathati. Usamihus siddiqu muhafadzatan ala sodaqotihi. Muhafadzatan maf'ulun li ajlihi mansubun bil fathati. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan baru. Jadi udah kita selesai membahas tentang maf'ul bihi, kemudian maf'ul mutlak. Sekarang kita masuk ke maf'ul li ajlih. Jadi maf'ul li ajlih ini ada beberapa nama, ya. Maf'ul li ajlih ini yang sering maf'ul li ajlih. Nah, ini. Kemudian juga ada yang menamakan dengan al-maf'ulu lahu. Ya. Al-maf'ulu lahu. Ini. Ada yang menamakan al-maf'ulu lahu. Ada yang namakan al-maf'ulu min ajlih. Ya, min
ajlih. Nah, jadi ini nama-namanya. Boleh antum namakan maf'ul li ajlih, boleh maf'ul lahu, boleh maf'ul min ajlih pakai huruf min. Jadi ada 3 istilah ya. Di kalangan para ulama itu ada yang mengistilahkan dengan maf'ul li ajlih, maf'ul lahu, dan maf'ul min ajlih. Nah, ini istilah-istilahnya. Apa yang dimaksud dengan maf'ul li ajlih? Maka disebutkan di sini ismun mansubun ya. Ismun mansubun. Maksud dari ismun di sini masdar, teman-teman ya. Ya, boleh kita ganti menjadi masdarun mansubun. Jadi yang dimaksud dengan ismun di sini adalah masdarun yang mansubun ya. Yang mansubun, keluar darinya yang majrur ya. Ya, yang majrur. Maka nanti bukan maf'ul li ajlih namanya ya. Karena nanti ada yang dia majrur juga menjelaskan sebab. Contoh misalnya, Anda contohkan. Ji'tu li talabil ilmi. Coba perhatikan kata li talabil ilmi ya. Ji'tu li talabil ilmi. Talabi di sini masdar enggak? Talaba yatlubu talaban. Masdar. Masdar, na'am. Kemudian dia disebut untuk menjelaskan sebab datang. Kenapa datang? Untuk nuntut ilmu. Berarti menjelaskan sebab dilakukannya perbuatan. Hanya saja karena dia majrur kemasukan li, maka tidak bisa dinamakan maf'ul mutlak. Karena yang namanya maf'ul mutlak itu harus mansub. Jelas ini teman-teman? Maf'ul li ajli kalau Ustaz. Bukan maf'ul li ajli ya. Jadi maf'ul li ajli itu harus mansub ya, mansub. Ya. Nah, kalau dia majrur walaupun menjelaskan tentang sebab terjadinya perbuatan fi'il, maka tidak dinamakan maf'ul li ajli. Karena maf'ul majli itu ketentuannya harus mansub. Ini. Berarti keluar dari kata mansub ini yang majrur. Maka nanti istilahnya bukan maf'ul li ajli lagi, tapi dia ismun majrur nanti kita bilang. Jelas ya? Insyaallah Ustaz. Yang lain? Jadi ketentuan yang pertama itu dia harus masdar, teman-teman ya. Kemudian ketentuan yang kedua dia harus mansub. Ketentuan yang ketiga itu yuzkar ba'dal fi'li. Jadi dia letaknya setelah fi'il ya. Ya, setelah fi'il. Enggak boleh dia sebelum fi'il ya. 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 Kemudian libayani sababihi. Ini yang keempat. Nah, untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Nah, jadi ini ketentuannya. Pertama dia masdar, kedua dia mansub, ketiga dia jatuh setelah fi'il, keempat disebut untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Nah, apabila keempat poin ini terpenuhi, maka kita bisa memastikan i'rab kata tersebut sebagai maf'ul li ajlih ya. Misalnya kita contohkan. Kalau ada kalimat misalnya. Hadara ya Aliyun. Hadara Aliyun misalnya. Ziyaratan ya. Ziyaratan li akhihi. Hadara Aliyun ziyaratan li akhihi. Yep. Pak Bayu, mana yang maf'ul li ajli? Ziaratan itu mansub, tapi apakah dia masdar Ustaz? Masdar dari kata zara yazuru ziyaratan.
Ya, berarti ziaratan Ustaz. Ziaratan. Nah, baik. Perhatikan ziaratan di sini teman-teman. Pertama, dia masdar enggak? Masdar. Ya. Kemudian mansub. Kemudian disebutkan setelah fiil hadara. Kemudian tujuannya apa? Menjelaskan sebab fiil hadara. Ya, untuk apa Ali datang? Ziaratan li ahihi. Itu. Jadi ziaratan itu sebab datangnya Ali, sebab datangnya hadirnya Ali. Maka keempat poinnya terpenuhi. Mulai dari masdar, mansub, setelah fiil dan menjelaskan sebab, maka ziaratan nanti maf'ul li ajlih i'rabnya. Ya, misalnya ada kalimat lain, ya. Man shoma Ramadhana. Ya. Man shoma Ramadhana, ya, imanan wa ihtisaban. Ihtisaban. Ya, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Langsung di atas. Man shoma, ya, Ramadhana. Imanan, ya, wahtisaban. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Lanjutnya hadis nih. Baik. Mana maf'ul li ajlih Pasikin? Ya, Pak Ustaz. Imanan, Pak Ustaz. Imanan. Nah, maf'ul mudlih Masdar itu, imanan. Ihtisaban sebagai apa? Hisaban ini hisaban Pak Ustaz ya? Iya. Mana hisaban? Sebagai apa? Atop, Pak Ustaz. Atop ya. Ada wawu kan? Nah. Ya, ada wawu atop ya. Ya, atau daripada imanan ya. Iman. Nah, dari mana antum tahu kalau iman ini maf'ul li ajlih? Nah, satu masdar. Dua Ya, masdar. Mansub, Pak Ustaz. Mansub, masdar, mansub. Terus dia jatuh setelah fiil, Pak Ustaz. Jatuh setelah fiil, na'am. Iya. Satu lagi nih. Kemudian menjelaskan sebab ya, betul. Menjelaskan sebab, Ustaz. Menjelaskan sebab itu penting tuh, Ustaz. Ya. Terjadi Kenapa dia puasa? Ya, 5. Ya. 5 yasumu Ramadan. Kenapa dia puasa Ramadan? Imanan. Karena iman, ya, betul. Nah, iman. Berarti sebabnya iman. Iman, ya, imanan. Intinya semua poinnya terpenuhi ya, Pak Asikin ya. Iya, betul Ustaz. Udah 4 poin, Ustaz. Nanti imannya dinamakan maf'ul majlih. Maf'ul li ajlih. Nah, baik. Insyaallah paham ini ya. Insyaallah Pak Ustaz. Nah, baik. Jadi ayyaqa'u fi jawabi lima hadasal fi'lu. Atau antum boleh mengajukan pertanyaan. 5 shoma Ramadhana. Kenapa puasa Ramadan? Imanan wa ihtisaban. Berarti imanan itu jawaban untuk 5, maka dia maf'ul li ajlih ya. Kayak tadi contoh yang lain tadi. Hadara Aliyun tadi kan? Ya. Ziaratan. Ya, li akhihi kita bilang tadi. Kalau kita tanya 5 hadara Aliyun, kenapa Ali hadir? Jawabnya apa? Jawabannya apa? Ziaratan li akhihi. Berarti karena ziaratan itu jawaban dari 5 hadara Ali, maka ziaratan maf'ul li ajlih. Jadi ini cara gampangnya. Untuk memastikan dia maf'ul li ajlih atau bukan, tanya dengan 5 fa'alal fi'la.
kenapa dia melakukan perbuatan tersebut. Kalau cocok jadi sebab, menjelaskan sebab dia melakukan, maka isim mansub itu pasti i'rabnya sebagai maf'ul li ajli. Jelas definisi ini sebelum kita lanjut ke contoh, ada yang kira-kira dipertanyakan terkait poin-poin definisi maf'ul li ajli ini? Ya, kalau enggak kita lanjut ya. Baik. Coba kita perhatikan contoh di sini. Tusrafu al-mukafa'atu tasji'an lil 'amilina. Gaji telah dicairkan, maksudnya telah dibayarkan, ya. Tasji'an lil 'amilin, ya, sebagai motivasi untuk para karyawan. Jadi gaji dibagikan, gaji dicairkan dengan tujuan untuk motivasi bagi karyawan. Pak Bayu, mana itu maf'ul li ajlihnya? Tasji'an, Ustaz. Nah, udah ada di sini tasji'an. Tapi dari mana antum tahu itu tasji'an maf'ul li ajlih? Yang pertama dia masdar, kemudian jatuh setelah fi'il. Kemudian Masdar mansub jatuh setelah fi. mansub jatuh setelah fi'il. Kemudian bisa ditanyakan dengan 5. Untuk apa? Kenapa gaji dibayarkan? Iya. Jawabnya tasji'an lil 'amilin. Tasji'an lil 'amilin. Ya, tasji' supaya semakin semangat kerjanya gitu kan. Semakin cepat gaji cair, semakin semangat kerja gitu. Nah, betul, Ustaz. Nah, ini. Jadi tasji'an itu berarti dia libayani sabab sehingga dia jadi maf'ul li ajli. Nah, tuntas. Kemudian hadara Aliyun ikraman li Muhammadin. Ali hadir untuk memuliakan Muhammad, ya. Baik. Di sini Pak Pujo, ya. Mana maf'ul li ajli? Ikraman, Ustaz. Ikraman. Dari mana antum tahu dia maf'ul li ajli? Karena dia masdar mansub jatuh setelah fi'il dan menjelaskan kenapa hadoro Ali. Ya, na'am. Kalau ditanya lima hadara Aliyun, kenapa Ali hadir? Jawabannya ikraman. Ikraman. Berarti karena ikraman ini menjelaskan sebab hadirnya Ali, maka dia maf'ul li ajli. Gitu. Contoh lain di situ usamihu ya as-sadiqa muhafazatan ala sadaqatihi. Saya memaafkan teman itu karena menjaga hubungan pertemanan, ya, karena untuk menjaga hubungan pertemanan. Baik. Mana maf'ul li ajli? Ya. Pak Roni. Ustaz. Muhafadzatan. Dari mana antum tahu itu maf'ul li ajli? Mansub, masdar, terus jatuh setelah fi'il, terus menjelaskan fi'il. Menjelaskan sebabnya terjadinya fi. Ya, sebab terjadinya fi'il. Nah, baik, mumtaz, ya. Muhafazatan itu maf'ul li ajlihnya. Nah, baik. Sebelum kita lanjut ke poin yang kedua, ada yang ingin ditanyakan tentang definisi ini? Definisi dari maf'ul li ajlih? Afwan, Ustaz. Ya, Anda mau tanya. Sebenarnya kan definisinya masdar mansub jatuh setelah fi'il dan menjelaskan sebab. Untuk mansub jatuh setelah fi'il dan menjelaskan sebab sih bisa saya pahami. Cuman yang masdar ini bagaimana cara mengetahuinya ya Ustaz ya? Karena dari 3 contoh ini polanya beda-beda Ustaz. Ya, kan itu dia ya. Yang namanya masdar itu kan dia ini ada yang dia kiasi, ada yang sama'i. Kiasi itu artinya bisa kita kiaskan kayak misalnya fa'ala yaf'alu fa'lan.
Fa'lan itu masdar, berarti daraba yadribu darban. Darban. Kan? Nah. Akala ya'kulu aklan, ya kan? Sami'a yasma'u sam'an. Itu namanya kiasi karena bisa dikiaskan, ya. Sebenarnya ini juga kiasi ini, beberapa kias di sini. Ini fiilnya syajja'a fa'ala yufa'ilu, ya. Taf'ilan itu polanya. Berarti syajja'a yusyajji'u tasdian. Kallama yukallimu takliman, gitu kan? Karrama yukarrimu takriman. Itu ketahuan masdarnya di situ. Ya, dengan melihat pola, ya. Pola fiilnya. Karrama yukarrimu takriman. Syajja'a yusyajji'u tasji'an. Berarti tasji'an itu masdar, Pak Guslim. Oh iya ya. Harus hafal wazan fiilnya Ustaz ya. Benar, harus hafal wazan fiilnya, itu yang penting. Kemudian ikraman juga masdar. Masdarnya kiasi juga. Setiap yang polanya af'ala yuf'ilu, pasti pola masdarnya if'alan. Ya, af'ala yuf'ilu if'alan. Ahsana yuhsinu ihsanan. Akrama yukrimu ikraman, gitu kan? Ya. Aqbala yuqbilu iqbalan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ini juga masdar kiasi namanya. Ya. Muhafadzah sama, masdar kiasi juga Pak Guslim. Dari mana kita tahu? Yang polanya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Misalnya, daraba yudaribu mudarabatan. Muhafazatan, gitu kan? Qatala yuqatilu muqatalatan, ya. Samaha yusamihu musamahatan, muhafazatan. Itu kiasi semua masdarnya. Jadi ketahuan masdar itu dari mana? Tadi hafal wazannya, hafal polanya. Atau kalau enggak ingin hafal, ya antum harus rajin-rajin rujuk ke kamus. Karena di kamus nanti akan disebutkan masdarnya seperti ini, masdarnya seperti ini. Baik Ustaz. Berarti harus ngapalin wazan dulu ya Ustaz ya. Nah, yang sulasi sama mazid itu harus dihafal. Ya, yang fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ala yaf'ulu juga. Itu kemudian yang mazidnya bagaimana, polanya dan pola masdarnya bagaimana, nanti ketahuan kalau itu adalah masdar. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi? Ustaz, afwan, kalau la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba itu maf'ul ajli bukan ya? Enggak, karena maf'ul biasa aja. Maf'ul bi. Nanti kan yadzuqun. Zaqa yadzuqu, merasakan. Mereka tidak merasakan di dalamnya. Apa objek yang tidak dirasakan? Bardaw wala syaraba. Jadi maf'ul bi aja ya. Ya. Baik, syukran Ustaz. Karena dia nggak menjelaskan sebab, tapi mengandung makna objek di situ. Ada lagi? Kalau nggak ada, dilanjut. Poin kedua. Fil maf'uli li ajlihi ayyakuna mansuban wa yajuzu jarruhu bil lam wa hina idin. La yu'raba maf'ulan li ajlihi bal yakun la yu'rabu maf'ul li ajlihi bal yakunu al jaru wal majruru muta'alliqan bima qablahu mislu tusraful mukafa'ati litasji'il amilina mislu tusraful mukafa'atu litasji'il amilina hadru aliyun li ikrami Muhammadin Muhammadin. Nah. Baik, perhatikan di sini poin yang kedua. Ini al-aslu fil maf'uli li ajlihi an yakuna mansuban, ya. Asal dari yang namanya fi'il maf'ul li ajlihi itu kan mansub, ya mansub.
Ya, makanya tadi poin keduanya harus mansub. Yang pertama dia masdar, yang kedua mansub. Nah, ini poin penting ini mansub ini. Jadi yang namanya maf'ul majlih itu mansub. Wa yajuzu jarruhu bil lam. Tapi boleh nanti masdar mansub ini didahului lam, dikasih lamul jer. Ya. Nah, ketika udah kemasukan lamul jer, maka la yu'rabu maf'ulan li ajlih. I'rabnya bukan maf'ul li ajlih lagi, tapi i'rabnya ismun majrur, di harfi jer kita bilang. Ya. Nah, kayak ini semua yang masdar, semua yang maf'ul li ajlih kayak tasjian, ikraman, muhafazatan itu bisa dikasih lamul jer. Menjadi tusrafu al-mukafa'atu li tasjiin lil amilin, atau ali hadara aliyun li ikramin li Muhammadin, gitu kan, atau usamihu as-sadiqa li muhafazatin ala sadaqatihi. Jadi semua maf'ul li ajlih bisa kemasukan lamul jer. Kalau udah dimasuki lamul jer, maka i'rabnya bukan maf'ul li ajlih lagi, tapi apa, jer majrur atau isim majrur i'rabnya. Ini jelas, ini poin keduanya. Namanya jadi isim majrur gitu ya, Ustaz. Ya, isim majrur, bukan maf'ul li ajlih lagi. Isim majrur kena kemasukan huruf jer, gitu namanya. Kayak misalnya tadi. Ya, kita bilang misalnya ya, ada kalimat misalnya safara Ahmadu talaban lil ilmi. Ya. Talaban i'rabnya sebagai apa? Teman-teman? Maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih karena dia masdar mansub setelah fiil, kemudian menjelaskan sebab terjadinya fiil ini. Kalau kita ubah menjadi safara Ahmad li talabil ilmi. Li talabil ilmi, li talabi i'rabnya sebagai maf'ul li ajlih atau bukan? Jar majrur. Jar majrur atau isim majrur karena kemasukan lamul jar li. Jelas ya? Salah, Ustaz. Nah, jadi intinya semua maf'ul li ajlih itu boleh kemasukan lamul jar. Tapi kalau udah kemasukan lamul jar, maka nanti i'rabnya bukan maf'ul li ajlih lagi. Karena ketentuan dari maf'ul li ajlih dia harus mansub. Nah, kalau udah kemasukan lamul jar, nanti namanya jar majrur atau isim majrur karena kemasukan huruf jar. Ya. Baik. Poin kedua, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Fiilnya tidak selalu maklum ya Ustadz, majhul bisa ya di sini seperti tusrafu. Iya, enggak harus maklum, majhul juga boleh. Makanya yang jadi poin itu bukan fiilnya maklum, bukan fiilnya majhul, enggak. Yang jadi poin itu adalah dia disebutkan untuk menjelaskan kenapa fiil itu dilakukan tanpa melihat fiilnya maklum atau majhul. Ya. Baik. Jelas ini ya, insyaallah Musyifa ya. Jelas Ustadz, jazakumullah khairan. Wayaki, ada lagi? Baik. Kalau nggak ada, berarti kita lanjut ya. Nah, lanjut. Sekarang maf'ul ma'ah. Ini siapa yang baca? Pak Sikin, Ustaz. Silakan Pak Sikin. Ya, Pak Ustaz. Al-maf'ulu ma'ahu. Al-awwal al-maf'ulu ma'ahu ismun mansubun yuskaru ba'da wawu ba'da wawin ba'da wawin bimakna ma'a lid dalalati.
ala musahabati. Alal musahabatina. Mislu sirtu wan naila. Wan naila. Nil, Sungai Nil. Wan Nila. Oh iya, maaf Ustaz. Sirtu wan nila. Al wawu wawin. Wawun. Wawu wawun. Al wawu wawul ma'iyati. Al wawu wawun ma'ayati Ustaz ya. Ya, wawul ma'iyah. Ma'iyati ya. Anila. Anila. Maf'ulu ma'ahu mansubun bil fathati. Istaiqadtu wa taqri dat toyuru. Tuyuri mudah-mudah pilih. Oh ya. Wa taqrida tuyuri al wawu wawun ma'iyati. Al ma'iyati. Taqrida maf'ulu ma'ahu mansubun bil fathati. Bil fathati. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke maf'ul yang keempat ya. Maf'ul bih yang pertama, kemudian maf'ul mutlak yang kedua, kemudian maf'ul li ajlih yang ketiga. Sekarang yang keempat itu al-maf'ulu ma'ah. Maf'ul ma'ah ya. Apa yang dimaksud dengan maf'ul ma'ah? Nah, disebutkan di sini oleh penulis, dia ismun. Ya, jadi maf'ul ma'ah itu isim, teman-teman ya. Maka nggak ada maf'ul ma'ah dari fi'il, nggak ada maf'ul ma'ah dari huruf. Ya, dia maf'ul ma'ah itu isim, ya isim. Dan biasanya dia berupa isim jamid. Nih, ketentuan ya. Jadi ini ketentuannya. Pertama, yang namanya maf'ul ma'ah itu harus isim. Artinya nggak ada maf'ul ma'ah dari huruf, nggak ada maf'ul ma'ah dari fi'il. Maf'ul ma'ah itu dari isim dan biasanya isimnya adalah isim jamid. Isim yang jamid ya. Ini. Kemudian yang kedua dia mansub ya. I'rabnya selalu mansub. Artinya nggak ada maf'ul ma'ah marfu, nggak ada maf'ul ma'ah majrur. Yang namanya maf'ul ma'ah itu harus mansub. Nah, ini poin yang kedua ya. Jadi pertama dia harus isim, kedua dia mansub ya. Kemudian yang ketiga yuzkaru ba'da wawin. Ya, letaknya setelah huruf waw. Ini yang ketiga. Letaknya setelah huruf waw ya. Kemudian yang keempat wawunya bermakna ma'a liddalalati 'alal musahabah. Wawunya itu mengandung makna ma'a yang menunjukkan kepada musahabah, kebersamaan ya. Dia menunjukkan kepada musahabah atau kebersamaan. Nih. Jadi itu 4 poinnya. Nah, itu 4 poinnya ya. Jadi yang pertama dia harus isim, maf'ul ma'ah itu, dan isimnya jamid biasanya kebersamaan. Ya. Kemudian dia mansub, ketiga setelah wawu, keempat wawunya itu bermakna ma'a yang menunjukkan kepada makna musahabah atau kebersamaan. Nah, ini 4 poin untuk memastikan sebuah kata di i'rab sebagai maf'ul ma'ah ya. Ini contoh misalnya kita mengatakan ya, hadara aliyun wa guruba asy-syamsi.
hadara Aliyun wa ghuruba asy-syamsi. Baik. Fasikin, mana maf'ul ma'ah? Wa guruba, Pak Ustaz. Nah, wa guruba. Ya, maf'ul ma'ahnya wa guruba. Dari mana kita tahu? Dia posisinya isim, Pak Ustaz. Nah, isim dan dia isim jamid ya. Kenapa? Jamid. Karena masdar itu jamid ya. Masdar jamid. itu jamid ya. Ya. Jadi dia isim dan jamid ya. Kemudian jamid. yang kedua, mansub, Pak Ustaz. Dia mansub ya, guruba, tanda nasabnya fathah. Kemudian yang ketiga, wawin ya. Setelah wawu ya, ada wa kan? Ya, setelah wawu, ba'da setelah wawu. Setelah wawu ya ba'da wawu. Nah, kemudian yang keempat, juga ada makna ini mama bersama ini, Ustaz. bermana bersama ya. Ya, jadi betul. Ali hadir bersamaan dengan terbenamnya matahari. Samsu. Nah, karena kalau dibaca wa gurubu itu maknanya benar enggak? Ali hadir dan terbenamnya matahari hadir. Itu kalau dibaca gurubu. Jadi maknanya rusak atau lurus? Ya, nggak bisa, Pak Ustaz. Nggak bisa karena gurub itu nggak hadir gitu kan? Iya. Yang hadir itu Ali. Ali tapi aja. Hadirnya Ali itu bersamaan dengan terbenamnya matahari. Maka guruba di sini bermakna musahabah dan wawunya wawu ma'iyah bukan wawu atau. Ya. Jelas ya? Ya. Nah, kalau kalimat kayak gini misalnya. Ja'a Aliyun Ja'a Aliyun wa Ahmadu raji'un atau wa Ahmada raji'un. Nah, coba siapa yang bisa nih? Ja'a Aliyun wa Ahmadu raji'un atau wa Ahmada raji'un. Kalau Ahmadu sebagai atof, kalau Ahmada sebagai wawu ma'iyah. Boleh nggak masalahnya? Dibaca Ahmada. Boleh, Ustaz. Nggak boleh, karena raji'un khobar. Oh, gitu. Ya kan? Raji'un khobar. Kalau dia khobar, mana mubtada'nya? Ahmadu. Ya, jadi nggak boleh ya, yang namanya khobar itu butuh mubtada, sehingga nggak boleh dibaca Ahmada. Di sini harus dibaca Ahmadu. Ahmadu. Ya, karena nanti raji'un sebagai khobar kedudukannya dan dia butuh mubtada, ya. Berbeda kalau kita bilang ya, ini. Ja Aliyun wa Ahmadu. Boleh enggak wa Ahmada? Boleh. Boleh, gitu kan? Nah, boleh tapi lebih kuat dibaca Ahmadu sebagai atop kepada Ali. Bagaimana Ali datang, Ahmad juga datang, itu maknanya. Tapi kalau ja Aliyun wa Ahmada, Ali datang bersamaan dengan Ahmad, ya. Ma'a Ahmad nanti maknanya, ma'a Ahmad, musahabah. Itu bisa dibaca Ahmada, tapi lebih kuat untuk dibaca Ahmadu sebagai atop ini. Karena Ahmad ini dia isim mustaq dia. Ya, isim mustaq. Nah, sehingga lebih kuat dibaca rofa ya sebagai atop kepada Ali. Nah, tadi yang namanya maf'ul ma'ah itu biasanya isim jamid gitu. Ustaz, afwan Ustaz. Tadi ya. Wa Ahmad raji'un yang ja'a Aliyun, wa Ahmadu raji'un ya. Kan Ahmad itu mubtada, raji'unnya kan khabar. Berarti si Ali itu apa tetap aja sebagai fa'il gitu?
Wawunya Apa? wawu istinaf apa gitu? Apa gimana? Ini tetap sebagai fa'il. Wawunya nanti wa atop jumlah ke jumlah. Atau jumlah ya. Ya. Oke. Terus sama itu Ustaz, yang tadi saya sampaikan isim jamid. Isim jamid itu kalau tidak salah dia kan berdiri sendiri, tidak punya bentuk fiil ya Ustaz ya. Ya. Tadi yang guru yang tadi Ustaz ada kasih contoh tadi itu guruba. Guruba bukan ada fiilnya. Masdar itu adalah asal dari semua kata. Fiil itu diambil dari masdar. Makanya fiil itu termasuk mustaq. Cuman dia fiil gitu. Kan mustaq itu ada yang berupa fiil, ada yang berupa isim. Diambilnya dari apa? Masdar. Sekarang masdar diambil dari apa? Nggak ada. Dia berdiri sendiri. Makanya masdar itu jamid. Gurub itu masdar. Jadi guruba itu tadi dari isim jamid gitu Ustaz ya. Karena asalnya fiil adalah masdar gitu. Ya, jadi kenapa gurub itu jamid? Karena dia masdar gitu. Semua yang masdar itu pasti jamid karena masdar itu asal dari semua kata. Fiil diambil dari masdar, isim-isim kayak isim fa'il, isim maf'ul, isim alat, isim makan itu juga diambil dari masdar. Makanya masdar itu asal dari semua kata. Yang diambil darinya fiil, diambil darinya sifat dan isim alat atau isim makan. Nah, kalau pertanyaannya, lalu masdar diambil dari apa? Nggak ada, dia berdiri sendiri, maka namanya jamid. Gitu. Karena pikir kalau umpamanya huruf tadi itu kan ada fiilnya, kirain itu bukan masuk jamid, gitu ya Ustaz. Enggak. Jadi justru fiil itu bukan asal kata ya. Fiil itu bukan asal kata. Yang jadi asal kata itu masdar. Ya. Makanya kaidahnya setiap masdar itu jamid. Ini dalam mazhabnya Basrah. Makanya di sini nanti tagrida. Istayqaztu. Nah, coba kita perhatikan. Sirtu wan nila. Nil ini nama ya. Nil itu nama sungai ya. Nila. Nah, pertanyaannya di sini boleh nggak dibaca wan nilu? Sirtu wan nilu. Boleh nggak? Boleh, Ustaz. Sirtu wanilu. Boleh nggak? Aku datang dan... Nggak bisa, Pak Ustaz. Nggak bisa, karena Nil itu nggak berjalan, gitu kan? Iya, betul. Yang namanya sungai Nil ya tetap di tempatnya, nggak berjalan. Yang jalan itu antum, gitu kan? Nah, makanya Nila di sini dia harus dibaca mansub, karena dia nggak bisa diatopkan. Ya, nanti sebagai maf'ul ma'ah, artinya saya berjalan bersamaan dengan sungai Nil. Ya, sungai Nilnya mah tetap gitu, dia yang berjalan. Seperti kita mengatakan saya berjalan bersamaan dengan sinar rembulan. Nah, kira-kira bulan itu berjalan atau kita aja yang berjalan? Kitanya yang jalan, Ustaz. Nah, makanya sirtu wal qamara, nggak boleh wal qamaru karena bulan nggak jalan. Itu namanya maf'ul ma'ah ya. Baik. Contoh lain, istaiqaztu wa tagrida at-tuyuri. Saya bangun bersamaan dengan kicauan burung ya. Ini dibaca tagridu boleh nggak? Bagus Lim. Tagridu. Nggak bisa Ustaz. Nggak boleh Nggak Ustaz. bisa. Kenapa? Karena kicauan burung itu nggak bisa bangun gitu ya. Nah, Ustaz. Nah, makanya harus dibaca tagrida, menunjukkan ma'a, kebersamaan. Jadi saya bangun bersamaan dengan kicauan burung. Kalau dibaca tagridu berarti nanti kicauan itu dihukumi bangun juga dan itu nggak mungkin rusak secara makna. Sehingga harus dibaca nasab tagrida gitu. Jelas ya ini? Ya, Pak Ustadz. Untuk menjelaskan aja Pak Ustadz ini. Jadi memang kalau memang atap itu katakan misal Saro Aliyun wa Ahmadu, yaitu tepat sekali Pak untuk wa atap Pak Ustadz ya. Karena ya, berjalan. Bisa itu wahu atop. Nah, karena Ahmad ya. juga bisa dihukumi berjalan gitu. Ya. Arti berlaku dua belah pihak Pak Ustadz ya, begitu Pak Ustadz ya. Ya. Makanya lebih kuat nanti dibaca rofa dia dibandingkan dibaca Ahmada. Ya. Karena masih memungkinkan untuk diatopkan. Diatopkan, ya. Kurang Pak Ustadz. Baik. Ada lagi?
Baik, dilanjut. Malhuzatun. Malhuzatun yuro'a adamul holati baina wawil atfi wa wawi wasate wawil Ya. ma'iyati fawawul atfi tufidu istaro Istiroka. Istiroka. isturoka apa tadi? Istiro. Isdar dari istaroka yastariku istirokan. Istiroka ma qablaha wa ma ba'daha fi Nisbati. Oh, maaf Ustaz. Fi nisbatil hukum Ustaz ya, hukum. Ya, hukmi. Fi nisbatil hukmi. Hukum ya, hukmi berarti fi nisbatil hukmi ilaihima mislu hadoro Muhammadun wa Hasanun wawu ma'atof wawul atfi. wawul atfi. Nah, terus atfi ama wawul ma'iyah. Ama wawul ma'iyati. Wawul ma'iyati. Ama wawul ma'iyati fa innaha la tufidu. La tufidu istiroka. La tufidu istiroka ma qablaha wa ma ba'daha fil hukmi bal tadulu ala al musahabati mislu hadoro Muhammadun wa guruba asyamsi al wawu wawil ma'iyati. Wawul ma'iyati. Ya, wawul ma'iyati. Baik. Nah, sekarang malhuzatun catatan. Ini catatan. Ini penting ya. Catatan ini penting. Kenapa penting? Karena dengan catatan ini kita bisa membedakan wawunya atop atau wawunya ma'iyah. Gitu. Ya. Makanya di sini disebutkan yura'a adamul khalti baina wawil atfi wa wawil ma'iyah. Penting untuk menjaga ya jangan sampai tercampur antara wawu atop dan wawu ma'iyah. Itu jangan sampai tercampur. Harus dibedakan. Mana wawu atop, mana wawu ma'iyah di dalam kalimat. Jangan sampai tercampur. Ya, harus dijaga dan diperhatikan. Jangan sampai kita mencampur antara wawu atop dan wawu ma'iyah. Harus dibedakan. Apa bedanya? Wawul atfi tufidu istiraka ma qablaha wa ma ba'daha fi nisbatil hukmi ilaihima. Wawu atop itu berfaedah ya kata setelah wawu atop dan kata yang sebelum wawu atop itu mereka berserikat dalam hukum yang sama. Ya. Mereka berserikat dalam hukum yang sama. Contoh, hadara Muhammadun wa Hasanun. Ini wawunya wawu apa? Wawu atop. Ya. Kata yang setelah wawu atop dengan kata yang sebelum wawu atop, ya, Muhammadun sebelum, Hasan setelahnya. Jadi kata yang sebelum dan kata yang setelah wawu atop itu berserikat dalam hukum yang sama. Berserikat dalam hukum yang sama. Apa hukumnya? Hadir. Ya. Sebagaimana Muhammad dihukumnya hadir, Hasan juga dihukumnya hadir. Nah, itu namanya wawu atop. Karena mereka berserikat di dalam hukum yang sama. Berserikat dalam penisbatan hukum yang sama kepada kedua kata tersebut. Ya. Maka itu namanya wawu atop. Ya. Misalnya contoh kita katakan.
Akaltu, ya. Akaltu as-samaka wa Ahmadu atau Ahmada. Mana yang benar? Akaltu as-samaka wa Ahmadu atau wa Ahmada? Secara makna mana yang lebih cocok? Ahmadu. Wah, Ahmadu Pak Ustaz. Wa Ahmadu. Ya, kenapa? Karena di sini Ahmad itu ya berserikat dengan ana, ya lapas tu ana dalam hukum penisbatan akala, makan. Maksudnya sebagaimana saya makan ikan, Ahmad juga makan ikan. Itu namanya mereka berserikat dalam penisbatan hukum. Maka wawunya wawu atop. Nah, jelas ini teman-teman, apa itu wawu atop? Nah, dalam memastikan itu wawu atop atau bukan, jika kata setelah wawu dan sebelum wawu itu berserikat dalam penisbatan hukum, artinya mereka dihukumi sama dalam perbuatan, maka itu namanya wawu atop. Ya, itu namanya wawu atop. Ya. Kemudian amma wawul ma'iyati, adapun wawu ma'iyah, kata Syekh di sini, kata penulis, fa innaha la tufidu istiraka ma qablaha wa ma ba'daha fil hukmi. Ya. Sesungguhnya wawu ma'iyah itu tidak berfaedah, tidak menunjukkan apa yang setelah wawu dan sebelum wawu itu berserikat dalam hukum yang sama. Enggak menunjukkan itu. Jadi hukum sebelum wawu dan hukum setelah wawu berbeda. Ya, berbeda dalam penisbatannya, berbeda dalam penisbatan hukum. Bal tadullu 'alal musahabah, tapi hanya sekedar menunjukkan kebersamaan saja. Kebersamaan saja. Contoh ada di sini, hadara Muhammadun wa ghurubasy syamsi. Ya. Muhammad hukumnya apa di sini? Hadir, ya kan? Yang dihukumi hadir siapa? Muhammad atau ghurubasy syamsi? Muhammad Ustaz. Nah, jadi Muhammad di sini dihukumi hadir, teman-teman ya. Kemudian ada wawu. Nah, wawu ini apakah dia wawu atop atau wawu ma'iyah? Lihat dulu kata setelahnya. Apakah huruf itu bisa dihukumi hadir atau tidak dalam kalimat ini? Ini bersamaan aja Pak Ustaz kondisinya Pak Ustaz. Ya, dia bersamaan. Wawu ma'iyah nggak bisa dihukumi hadir gitu kan, seperti dihukuminya Muhammad. Maka berarti wawunya wawu ma'iyah. Kalau dia wawu ma'iyah maka huruf harus mansub sebagai maf'ul ma'ah gitu. Ya, contoh lain misalnya. Kita mengatakan kayak tadi. Ya. Misalnya syaribtu al-qahwata wa an-nujum. Ya, nujum itu bintang-bintang. Saya minum kopi dan bintang-bintang gitu. Nah, an-nujuma atau an-nujumu, teman-teman? An-nujuma. An-nujuma. Nah, kenapa? Karena bintang-bintang bisa minum kopi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti karena an-nujuma tidak bisa dihukumi minum sebagaimana ana dihukumi minum kopi, berarti wawunya di sini bukan wawu atop tapi wawu ma'iyah. Nah, maka an-nujuma itu maf'ul ma'ah harus mansub. Artinya apa? Saya minum kopi bersamaan dengan bintang-bintang di malam hari. Gitu kan? Maksudnya, ya bintang-bintangnya nggak minum kopi, tapi maksudnya dia sambil menatap bintang-bintang di malam hari. Makanya wawunya wawu ma'iyah karena nggak bisa diatopkan di sini. Kalau diatopkan secara makna rusak, ya. Nah, jelas ini perbedaan antara wawu ma'iyah dan wawu atop, teman-teman? Insya Allah jelas Ustaz. Insya Allah Ustaz. Siapa yang keluar? Ada 2 orang yang keluar ini. Pak Darso ya. Tadi ada yang satu siapa itu? Mustami itu siapa Pak Bayu? Mbak Zakiyah, kalau nggak salah namanya Zakiyah. Temennya Mbak Sinta kayaknya. Baik. Intinya di sini seperti itu maf'ul ma'ah ya. Dan yang paling penting itu kita harus membedakan antara wawu atop dan wawu ma'iyah.
Kalau kita bisa membedakan, maka kita bisa memastikan kata setelahnya itu ataf atau waw atau maf'ul ma'ah. Ya, ini. Baik. Selesai kita pembahasan tentang maf'ul ma'ah. Ya, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Mulai dari maf'ul mutlak, li ajlih, maf'ul ma'ah, maf'ul bih juga boleh. Ya. Atau Ya, semua Ustaz. bab mencoba ini boleh. Ya, silakan. Ustaz, mungkin kalau ada masalah ini Pak, bukan masalah Pak Ustaz, menjelaskan aja Pak Ustaz. Ahmad berjalan bersama jalan yang baru, mungkin Syaro, Ahmadu, Wasyari'ah. Nah, yang baru ini tetap kondisi mansub Pak Ustaz ya. Karena kenapa? Karena dia nggak bisa jalan gitu. Iya, betul. Emang jalan itu bisa jalan nggak? Jalan mah tetap aja gitu. Tetap ya. Karena kan nanti dibaca wasyari'a al-jadida. Jadida ya, betul. Nah, walaupun nanti walaupun dia asyari itu syari'un. Nah, syari'un itu nama itu jalan ya. Syawari dia jamid ya. Yang mustaq itu syari'un, pembuat syariat, itu dari kata syara'a. Yasra'u. Nah, beda. Ada lagi? Ya, syukur dulu. Ada lagi? Yang lain mungkin? Mas Wahyu nggak ada suaranya? Insya Allah masih jelas, Ustaz. Nah, jelas insya Allah Mas Wahyu ya? Insya Allah, Ustaz. Nyimak, Ustaz. Lagi kerja? Enggak, Ustaz. Lagi menyimak. Masih menyimak. Tapi paham Mas Wahyu? Insya Allah, Ustaz. Yang lain? Kalau antum Pak Bayu gimana? Ada permasalahan yang belum dipahami? Insya Allah paham Ustaz. Cuma kalau biasa manggil istri itu bintang, berarti tadi nujumun bisa Ustaz. Maksudnya gimana? Kalimatnya gimana dulu? Tadi kalimatnya? Iya, maksudnya kalimat Saribtu al-kohwata wa nujumu. Nujumu itu maksudnya bintang, manggil istrinya bintang gitu. Oh, bintang berarti lakop ya, lakop gelar ya, menggelari istri bintang gitu ya. Iya Ustaz. Karena istri biasa menerangi. Oke. Nah, wal kohwata berarti nggak boleh jamak ya. Nah, kalau wan nujuma berarti istrinya banyak nanti. Bintang-bintang yang menerangi dia banyak. Iya, makanya pakai bintang Ustaz. Kalau bulan kan cuma satu. Iya. Benar. Kenapa nggak lapasnya mufrad wan najma gitu, Pak Bayu? Kalau wan nujuma berarti dia udah benar-benar punya banyak bini tuh. Bintang 1, bintang 2, bintang 3 gitu. Bintang banyak bintang Ustaz ya. Ya. Kan realitanya cuma satu sekarang ini. Berarti wan najma gitu. Iya, atau wan najmu. Boleh dibaca wan najmu. Kalau yang diinginkan dengan najm ini adalah gelar atau lakop untuk istrinya, boleh. Berarti dibaca syaribtu al-qahwata wan najmu. Maksudnya apa? Dia minum kopi, istrinya juga minum kopi gitu. Sama-sama minum kopi kan? Maksudnya Pak Bayu? Iya. Kalau nemani doang, nggak minum kopi dia, misalnya. Cuman nemani aja. Najma. Berarti. Wan najma. Hanya musahabah. Ya, hanya musahabah. Jelas insya Allah Pak Bayu ya. Insya Allah Ustaz. Kalau kalimatnya gini Pak Bayu. Aktasiru alal wahidah. Kan? Mahabbatan.
Aqtasiru 'alal wahidah mahabbatan laki. Saya hanya mencukupkan dengan satu karena cinta kamu. Gitu kan. Mahabbatannya sebagai apa? Pak Bayu. Ya, Ustaz. Aqtasiru 'alal wahidah mahabbatan laki. Mencukupkan dengan satu karena cinta kamu. Mahabbatannya sebagai apa? Dari maf'ul yang antum pelajari. Maf'ul bihkah, maf'ul mutlakkah, maf'ul ma'ahkah, maf'ul li'ajlikah? Yang mana? Coba praktikkan kaidahnya. Berarti itu dong. Lihat jeli Ustaz. Menerangkan. Li'ajli. Karena menerangkan sebab. Nah, kenapa yaktasir 'alal wahidah mahabbatan laki? Nah, itu berarti maf'ul li'ajlih mumtaz. Seperti paham insyaallah ya. Maf'ul li'ajlihnya. Baik. Yang lain ada yang ditanyakan mungkin teman-teman yang lain? Ustaz bertanya di luar tema. Ya. Ini namanya kalau pengen belajar tulisan-tulisan bahasa Arab itu macam-macam khot, adakah bukunya gitu Ustaz, kayak tulisan bentuk-bentuk macam apa bentuk? Ada ya bukunya. Iya, nah ada namanya Kitabul Khatti. Kitabul Khatti, pengarangnya siapa ya Ustaz? Yang orang Indonesia juga ada ya. Judulnya Kitabul Khatti gitu ya, pengarangnya orang Indonesia. Banyak memang ada yang sebenarnya khot itu ya seni ya. Atau kalau untuk nulis biasa itu nggak usah pakai kaidah khot aja, yang penting bisa dibaca aja. Kecuali kalau ingin betul fokus ya sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan khot. Nah, itu baru. Yang perlu kita pelajari itu namanya qawaidul imla gitu. Yang paling penting itu itu baru kayak penulisan sejelek apapun, bagaimanapun bentuk khotnya harus sesuai dengan kaidah imla. Makanya yang paling dipelajari itu kaidah imla, bukan kaidah penulisan khot. Kalau khot itu lebih ke seni, nanti orang-orang menulis dengan tulisan yang bagus. Ya, ada namanya khot nasfi, kan? Ada namanya khot kufi, ada namanya khot diwani jali nanti. Ya. Itu kalau kaidahnya apa tadi Ustaz? Namanya bukunya kaidah penulisan khot gitu ya. Ya, Kitabul Khot. Ya. Kalau imla tahu kan insyaallah ya, qawaidul imla. Imla, iya. Cara penulisan yang benar gitu ya Ustaz ya. Ya, Kaidahnya. Ya, kapan kita tulis hamzah qat'i, kapan tulis hamzah wasal, itu di kaidah imla gitu. Ya. Itu nanti. Nah, bagaimana cara menulis hamzah? Kapan hamzah ditulis di atas wawu? Kapan ditulis di atas alif bengkok? Kapan ditulis di atas alif yang lurus hamzah? Nah, itu juga qawaid imla nanti pembahasannya, bukan khot. Kalau khot itu ya caranya, ya cara menulis yang bagus itu khot itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Allah khairan Ustaz. Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan sampai sini teman-teman. Insya Allah nanti kita masuk ke maf'ul bihi ya, pelajaran selanjutnya. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan kita dan memberikan waktu luang serta keberkahan waktu kepada kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka